Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang medan listrik. Nah, medan listrik ini adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik. Nah, di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Di arah medan listrik itu selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi seberapa banyak yang keluar, segitulah yang masuk ke muatan negatif. Jadi besar pengaruh kuat medan di sini sama dengan gaya Coulomb dibagi dengan muatan uji atau kita sebut sebagai Q0. Atau bisa juga dengan persamaan lain, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi persamaannya hampir sama dengan persamaan gaya Coulomb, cuman Q-nya tinggal satu saja. Kalau di gaya Coulomb, Q-nya itu ada 2. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh. Contoh yang pertama, sebuah muatan uji Q0 terletak di antara muatan Q1 dan Q2. Berapa kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji tersebut? Nah, di sini yang pertama kita tentukan dulu arah dari medan. Ya. Jadi di sini ada muatannya, Q1-nya positif, Q2-nya negatif. Sedangkan muatan ujinya berada di antara Q1 dan Q2. Nah, saya misalkan di sini muatan ujinya berada di dekat Q1, maka arah medan oleh Q1 terhadap muatan uji itu arah medannya keluar dari positif. Berarti arah medannya itu ke kanan. Ya, ini E1. Nah, untuk muatan Q2, arah medannya itu menuju ke Q2 atau masuk ke negatif. Maka arah medannya juga menuju ke kanan. Jadi, E2-nya juga ke kanan. Maka karena arahnya sama, E total sama dengan E1 tambah E2. Nah, untuk mencarinya, saya cari secara terpisah. E1 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat. Di sini K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya 1 mikrocoulomb. Jadi 1 mikrocoulomb itu menjadi 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Dibagi dengan, nah 3 cm ini, kalau kita rubah menjadi meter, ini menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Kalau meter, nah jangan lupa dikuadratkan. Ya. Maka hasilnya menjadi 9 kali 1, 9. Nah, ini pangkatnya kita tambahkan menjadi 10 pangkat 3 per dengan 3 kita pangkat 2 menjadi 9, kemudian 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 4. Maka hasilnya di sini adalah 9 bagi 9, 1. 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 4 itu jadinya 10 pangkat 7. Nah, satuannya dalam Newton per Coulomb. Kemudian untuk E2 sama dengan K kali Q2 per R2 dikuadratkan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2-nya 12 mikrocoulomb. Maka menjadi
12 kali 10 pangkat min 6 Coulomb diper dengan 4 kali 10 pangkat min 2 karena sudah jadi meter. Ya. Maka hasilnya adalah 9 kali 12 itu 108 kali 10 pangkat. Ini hasilnya pangkat 3 per dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Kita bagi dulu. Hasilnya 6,75 kali 10 pangkat 7. Nah, karena pangkatnya dikurang. Maka untuk E total sama dengan E1 tambah E2. Maka ini hasilnya 1 kali 10 pangkat 7 tambah 6,75 kali 10 pangkat 7. Nah, ini bisa langsung kita tambahkan karena pangkatnya sama. Ini menjadi 7,75 kali 10 pangkat 7. Satuannya adalah Newton per Coulomb. Ini juga dalam Newton per Coulomb. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, karena tadi tidak cocok, maka kita coba yang di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Maka kalau sebelah kiri, arah medan listrik oleh Q1 itu menuju ke kanan. Ya, jadi masuk kemari. Sedangkan arah medan listrik oleh Q2 itu keluar. Jadi arahnya kalau di sini itu ke kiri. Ini E2-nya. Nah, kita coba apakah dapat kalau di sini medannya 0. Nah, jadi syarat untuk medan 0 itu E1 harus sama dengan E2. Karena nanti ketika kita kurangi dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, yang pertama kita cari dulu K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat. Nah, saya anggap di sini jarak antara muatan uji dengan Q1 itu sebagai X. Ini X. Maka di sini menjadi K kali Q1 per X kuadrat sama dengan K kali Q2 per. Nah, kalau dari muatan uji ke Q2 itu, ini saya perpanjang garisnya dari sini sampai dengan kemari. Ya, maka ini kita sebut sebagai X tambah 6. Ya. Di sini sebelumnya ada variabel yang bisa dicoret dulu, ada K, maka Q1 itu 1 mikrocoulomb per X kuadrat sama dengan 4 mikrocoulomb per X tambah 6 dikuadratkan. Nah, min ini tidak usah dimasukkan, ini hanya menunjukkan jenis muatannya saja. Tapi nilainya itu tetap nilainya plus. Nah, di sini juga ada yang bisa dicoret, mikro, coret. Nah, saya kalikan silang supaya kita bisa cari hasilnya. 1 per 4 sama dengan X kuadrat per X tambah 6 dikuadratkan. Nah, supaya kuadrat sebelah kanan hilang, maka sebelah kiri bisa kita akarkan. Jadi 1/4 sama dengan X per X tambah 6. Akar dari 1/4 itu adalah 1/2 sama dengan X per X tambah 6. Nah, di sini kembali kita kalikan silang. 2X sama dengan X tambah 6. Maka
yang sama-sama ada X, 2X kurang X sama dengan 6, T, X sama dengan 6. Jadi, jarak dari muatan uji Q0 ini ke Q1 itu nilainya sama dengan 6 cm. Jadi jaraknya 6 cm, berarti kalau jarak ke Q2 itu sama dengan 12 cm. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.